yang hampir semuanya menggunakannya, serta menggunakan HTML, CSS, PHP, Bootstrap, Node.js, dan JavaScript yang telah kami pelajari pada mata kuliah pemrograman website. Boleh dilanjut. Lalu di sini komponen yang dibutuhkan dari segi klien, web browser, internet access, dan device. Di sini kami menggunakan yang cukup global, tidak terlalu kami perinci karena jika hal yang kami perinci mungkin sama saja. Lalu untuk komponen yang dari segi server, seperti biasa kami menggunakan database, yaitu MySQL, serta operating system dari kami. Lalu untuk modul 5 di sini, kami mempunyai 2 user seperti yang telah dijelaskan di dalam SKPL, yaitu user penjual dan user pembeli. Di mana user penjual ini adalah orang menjual barang, dan user pembeli adalah orang yang melakukan kegiatan lelang. Oke, boleh di next. Lalu di sini apa yang dilakukan masing-masing kategori pengguna di aplikasi Anda. Seperti yang di SQL telah kami jelaskan, penjual ini menggunakan metode CRUD, yaitu create, edit, insert, delete, terus dapat lihat barang, dapat lihat transaksi. Dan serta pembeli dapat beli barang, lihat barang, lalu dapat membayar, serta dapat melihat rekam jejak atau histori dari pembayaran, dan dapat melihat paket yang akan dikirim. Ya, ini adalah tampilan dari user interface login kami yang telah dikerjakan oleh front-end developer bagian dari kami. Dan ini adalah codingannya, yaitu di sini kami menggunakan code igniter dan menggunakan metode MVC. Dapat dilihat kami menggunakan login view.php di sini serta menggunakan email address, password yang sudah kami pelajari sebelumnya. Ini juga adalah user interface dari registrasi yang telah kami buat. Hampir mirip dengan login, hanya berbeda sedikit saja. Ini adalah codingan dari user interface. Namun sayangnya kami belum sempat untuk melakukan back-end-nya, belum sempat untuk dilanjutkan karena kami masih fokus kepada user interface-nya. Ini adalah home-nya atau dashboard di mana sang pengguna atau sang server yang meluncur di dalam internet akan mendapati tampilan ini saat mereka membuka dari website Lebabe. Ini adalah codingan dashboard. Untuk semua yang di dashboard, login, dan registrasi, di sini kami menggunakan metode ataupun desain yang cukup minimalis, karena menurut kami desain yang minimalis itu dapat memberikan kesan yang cukup simple namun classy kepada para pengguna kami. Dengan begitu, para pengguna kami akan ingin terus menggunakan website yang telah kami gunakan. Ya, boleh dilanjut Mas Anang. Untuk modul 6 di sini kami menggunakan software DBMS, yaitu DBMS-nya PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini sudah kami gunakan semenjak tingkat 2. Kami sudah biasa menggunakannya dengan jembatannya, yaitu
XMPP. Ya, boleh dilanjut Mas Anang. Baik, terima kasih untuk Mas Iba untuk menjelaskan modul 3, 4, 5. Selanjutnya ada penjelasan mengenai modul 6 yang dijelaskan oleh Saudara Faisal. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Faisal. Iya, langsung modul 6. Jadi benar tadi yang dikatain Mas Iba, software DBMS yang bakal diimplementasiin pada database tugas kita menggunakan PHP-MyAdmin. Karena PHP-MyAdmin itu salah satu database yang mungkin sering banyak digunakan oleh para developer untuk menyimpan datanya. Dan yang berikutnya, next slide. Jadi di sini kita nggak implementasiin database tersebut mulai dari tabel ada. Jadi di database RPLabab ini dia nginisiasiin mulai dari tabel barang, checkout pembeli, pembayaran pembeli, penjual, saldo, top up saldo maupun user, yang mana kita buat ini berdasarkan dari kelas diagram yang kita buat sebelum ini. Boleh next slide-nya. Lalu di slide berikutnya mungkin kita akan bahas dari satu persatu tabel yang kita buat tadi. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang tabel barang, yang mana di tabel barang tersebut tuh ada ID barang sebagai primary key, ID pembeli sebagai foreign key, ID penjual sebagai foreign key, lalu ada nama barang, status barang, kondisi barang, harga awal, harga akhir, dan kelipatan bit, lalu deadline atau tenggang waktu si lelang tersebut. Lalu yang berikutnya di sini ada tabel checkout pembeli. Tabel checkout pembeli ini di situ ada primary key-nya, ada ID list barang, lalu ada ID barang dan ID pembeli, yang mana si tabel checkout pembeli ini dia akan mengelis nih barang apa aja yang udah dibeli sama si pembeli dari list barang yang telah ditampilkan. Lalu yang berikutnya ada tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini ada ID pembayar yang jadi foreign key, dan ada ID list barang, ID pembeli, ID penjual, dan ID saldo, yang mana ID-ID tersebut dia itu akan menyambungkan pada tabel-tabel yang telah terbentuk tersebut, supaya tabel pembayarannya itu bisa nyambung seluruh, baik ke penjual, baik ke pembeli, baik ke barang yang telah dibeli atau barang yang telah dijual, dan saldo yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Lalu bisa lanjut. Ada tabel pembeli di sini ya. Nah, di tabel pembeli ini ada ID pembeli, ID user, dan list barang terbeli. Dan kalau tabel penjualnya itu dia ada ID penjual, ID user, list barang terbeli, dan list barang terjual. Lalu bisa lanjut. Lalu lanjut. Lalu di sini ada tabel saldo. Tabel saldo di sini dia ada ID saldo dan ID user dan nominal saldo. Jadi si ID user itu biar nyambungin si saldonya tuh, biar tahu si user tersebut tuh punya nominal saldo berapa. Kalau di tabel top up saldo tuh dia ada ID top up, ID saldo, nominal saldo, dan nominal tambah saldo. Yang mana ID top up itu dia akan bisa ngetop up ini nanti fungsi top up saldo di situ, biar si penjual atau si pembeli itu bisa membeli atau membeli barang yang dibeli. Lalu selanjutnya. Lalu yang terakhir di sini ada tabel user, yang mana ini tabel utamanya ya dari user tersebut. Karena si user ini dia yang jelas punya primary key-nya ID user, dan atribut lainnya bisa username, password, nama, email, nomor telepon, alamat, ataupun saldo. Lalu yang berikutnya, mungkin modul 7 akan dilanjutkan sama Mas Anang. Oke, terima kasih. Selanjutnya modul 7 bisa dijelaskan oleh Saudara Rizky Huda.
Baik. Maaf Mas Selanjutnya Anang, untuk mungkin Rizky Yuda. Oh, sudah ada. Sudah ada. Baik. selanjutnya untuk modul 7 itu berkaitan dengan API, cara pengaksesan API ya. Namun sebelum itu bagaimana memanfaatkan data IP address untuk melengkapi data alamat ya. Alamat IP itu ditetapkan ke perangkat ya, oleh Internet Service Provider atau ISP dan merupakan persyaratan untuk menggunakan internet. Nah, alamat IP itu digunakan untuk menghubungkan perangkat kita ke situs dan layanan yang kita gunakan. Alamat IP itu didasarkan pada wilayah geografis dan situs apapun yang digunakan dapat memperoleh beberapa informasi tentang area umum. Nah, berikutnya untuk cara mengakses API tersebut. Nah, yang pertama kita harus login ke Halo? Oke, Oke Mas Anang. mungkin bisa saya lanjutkan. Yang pertama adalah kita bisa login, yaitu kita harus ke Google Ad Manager terlebih dahulu. Kemudian di situ kita bisa membuka admin, setelan global, dan selanjutnya adalah setelan jaringan. Yang ketiga, kita bisa beralih ke akses API untuk mengaktifkan akses. Yang keempat, kita centang untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan API dengan mengklik konfirmasi. Untuk yang kelima, scroll ke bagian bawah halaman, lalu kita klik simpan. Kemudian untuk pemilihan bahasa pemrograman Untuk bisa saya bantu itu untuk object oriented Mas Anang. Oh ya baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi Iya. untuk pemilihan bahasa pemrograman object oriented ini kita mengimplementasikan dan jelaskan alasan pemilihan. Oke, pemilihan bahasa pemrograman object oriented untuk implementasi dan coba jelaskan pemilihan Anda. Kelompok kami menjawab, karena aplikasi yang kami buat berbasis web, kami menggunakan PHP untuk implementasi object oriented pada aplikasi kami dengan framework CodeIgniter. Kemudian compiler bahasa pemrograman tersebut. Untuk compiler sendiri, kami menggunakan Visual Studio Code seperti yang dijelaskan di awal. Nah, ini adalah implementasi kelas sederhana dari menu login. Bisa dilihat seperti ini codingannya. Selanjutnya ada implementasi kelas sedang, yaitu di kelas menu register. Seperti ini. Selanjutnya ada implementasi kelas kompleks. Dari kami kemarin tidak ada karena tidak menggunakan API. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 9 kelas IF 4211. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih semuanya.